kemana. Dari Jogja ke Semarang kota, saya Syakir belajar bahasa Indonesia, kebanggaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur sentiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hingga hari ini kita masih diberikan nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang terhormat Bapak Ibu dosen pendamping, dan saya tidak lupa pula yang saya sayangi teman-teman peserta lomba serta hadirin yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan pidato ini, saya teringat pepatah Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Kenalkanlah saya Syakir Samadameng, berasal dari Thailand. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan temanya bahasa sebagai pemersatu bangsa. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, Indonesia memiliki beragam budaya dan suku bangsa yang membanggakannya. Setiap masyarakat sangat menjunjung tinggi kebudayaan sebagai aset bangsa. Dari perbedaan itulah muncul rasa nasionalisme untuk menyatukan setiap perbedaan yang ada. Salah satu pemicunya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Fungsi terpenting dan paling terasa dari bahasa adalah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan interaksi. Bahasa berfungsi sebagai alat mempereratkan antar manusia dalam komunitasnya, dari komunitas kecil seperti keluarga hingga komunitas besar seperti negara. Tanpa bahasa mungkin tidak ada interaksi sosial di daerah masing-masing. Tidak terbayangkan bagaimanakah bentuk aktiviti, bentuk kegiatan sosial antar manusia tanpa bahasa. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, bahasa memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi yang menjadi bahasa, selain bahasa memiliki beberapa fungsi. Ada fungsi yang lain, yaitu bahasa sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu bangsa, dan sebagai alat berhubungan antar daerah dan antar budaya. Dari sekian banyak fungsi yang telah disebutkan, ada satu fungsi yang menjadi sangat dominan, yaitu bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Mengapa bisa demikian? Karena pada kenyataannya hampir semua penduduk di Indonesia mengerti bahasa Indonesia, dan bahasa ini juga sudah diikrarkan menjadi bahasa nasional. Ketika Sumpah Pemuda dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, yang berbunyi,
Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 2. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. 3. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, meskipun pada kenyataannya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, namun kekuatan bahasa Indonesia untuk mempersatukan bangsa Indonesia sudah tidak bisa diremehkan lagi. Salah satu buktinya dapat dilihat dari semangat para pejuang pada saat memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Dewan juri dan hadirin yang berbahagia, mereka melantang menyuarakan semboyan merdeka atau mati. Semboyan ini secara serta-mertanya dapat membangkit semangat rakyat Indonesia Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, secara umumnya dapat mengindikasikan bahwa bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa pada masa itu dan sampai sekarang. Maka kita tidak bisa diremehkan bahasa kita sendiri sebagai alat pemersatu bangsa. Demikianlah pidato saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya meninggalkan lapangan ini, saya ada pantun ini berikan kepada teman-teman semua. Jalan-jalan ke Semarang, jangan lupa makan lumpia. Bagaimana hati ini tak senang, bahasa Indonesia sudah terkenal di dunia. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikianlah pidato saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.